yaitu keputusan Kepala BSKP nomor 009 diselisih sama tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran untuk anak-anak besok itu ada dua kegiatan pokok. Yang pertama adalah kegiatan intra, yang kedua adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang notabene sekitar 75%, sekitar loh, untuk SMP itu sekitar 75%, itu untuk intra, sekitar 25%, karena tidak persis. 25% itu untuk proyeknya. Itu. Oke, Bapak Ibu, sudah ada aturan-aturan yang bagaimana Pak kalau nanti intrakurikulernya jamnya sedikit, bagaimana sertifikat saya itu perlu ngomong di sana. Nah, sudah dibuat peraturan menteri. Saya baca tadi sudah tidak memperhitungkan jam 24. Tapi nanti kalau 24 itu terus sidik-sidikan pulang. Bisa yang senior nanti jalan ini sih, yang sama dengan yang upi masih ingat saya. Dulu kita yang muda-muda itu soalnya beruki jam, semua karena tidak berpengaruh apa-apa. Kalau kemarin kata tuh uyuan pokoknya aku juga terlikur terus gitu kan, itu efek plus dan itu. Jadi gitu Bapak Ibu, jadi ada langkah-langkah lah ya. Jadi koordinator project itu sudah dapat 2 jam per kelas. Kalau dia mengkoordinasi 3 kelas itu sudah dapat 6 jam. Itu salah satu langkah-langkah. Walaupun akhirnya permen berikutnya akan muncul permen baru yang saya tadi ikut dan lihat di YouTube dan Pak Menteri itu bisa tidak memberitakan 24 jam. Semoga benar itu. Oke, Bapak Ibu, itu ini kita masuk di alur belajar sama pembelajaran. Jadi yang pertama untuk alur tujuan pembelajaran, menurut belajar, teks maupun belajar. Jadi materi pokoknya ya sesuai dengan tujuannya tadi kita akan bahas bersama-sama. Oh ya nanti saya kopi, gitu ya. Nanti saya kirim lagi. Atau saya kopi sekarang ya? Ora. Iya memang itu. Main dulu. Nggak ada semua. Ya mungkin tempat kerja sah ya. Tak apa-apa. Saya kirim aja ya sekarang ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Atau ya itu tuh tetap nggak kelihatan ya? Oh, ini kelihatan. Tapi kritis itu kan keterampilan bagi kita. Nah, juga keterampilan juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya maka dulu kurikulum 2013 itu selalu dipasangkan 31 pasangannya dengan 41. 31 itu pengetahuannya, 41 itu dan itu harus dibuat dalam satu RPP. Tidak boleh dipisahkan. 31, 21 nggak boleh, tapi 31 dengan 41. Maksudnya dulu harapannya adalah nek wis ngerteni pengetahuan nih, praktekkan gitu. Jadi guru itu sebenarnya harusnya begitu menjelaskannya, jelaskan dulu, dia terus lakukan. Jadi nek 31 sudah dikuasai, 41 harus dilakukan. Tapi anehnya Bapak Ibu, saya itu terakhir itu menilai penilaian prestasi kerja kepala sekolah PPKKS. Itu bukti fisik nek ditanyakan tentang tolong saya tunjukkan tentang kisi-kisi soal keterampilan. Terus rubrik penilaian rubrik keterampilan. Bagaimana menganalisis keterampilan? Yang ditunjukkan pasti apa? Ayo, kayak keteranganmu, seni budaya, terus prakarya, kayak gitu. Nah, terus balik, Bapak Ibu, mengapa setiap keterampilan yang ditunjukkan itu hanya seni, prakarya, dan juga punya keterampilan tidak? Kemudian di RPP-nya itu apakah KD-nya hanya 3 saja? Kan ada 4-nya. 4 itu apa? Mengapa Bapak Ibu tidak punya bukti fisik? Jadi rata-rata itu masih mindset lama. Bahwa yang keterampilan itu adalah kalau tidak prakarya, olahraga, seni, ya agama, kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang sebenarnya untuk kurikulum 2013 itu kurikulum yang sudah sangat baik menurut saya. Hanya memang pelaksanaannya itu masih mindsetnya pengetahuan. Jadi, ya matematik ya sebenarnya pengetahuannya, IPA itu pengetahuannya. Nah ini ya sama saja kalau nanti kira-kira mindset
guru-guru kita yang kita dampingi nanti larinya ke pengetahuan ya seperti tidak ada artinya gitu. Jadi ini sebenarnya kan memaksa dengan proyek itu adalah menerapkan pengetahuan agar menjadi terampil. Jadi pengetahuan yang dimiliki di intrakurikuler kita praktekkan di proyek-proyek itu yang diharapkan. Oke, ya silakan ya. Apakah 6 dimensi itu kalau menurut saya kok semuanya sikap? Ya silakan. Bisa dilihat bisa dengan alasan. Ya memang sikap, seperti sikap takwa, kreatif itu kan juga sikap. Berpikir kritis juga sikap kritis gitu. Jadi kalau proyek itu arahnya kan karakter, bukan? Iya betul, arahnya karakter. Tapi ada unsur prakteknya nanti. Pertanyaan. Memang untuk sikap itu kan harus dibekali keterampilan dan pengetahuan. Iya makanya ada nggak keterampilan dan pengetahuan? Dimensi itu arahnya sebenarnya sikap. Hanya memang bekal itu dibutuhkan pengetahuan. Supaya orang takwa bersikap takwa itu kan juga harus punya ilmu ketakwaan dan lain-lain. Jadi kalau diartikan pada dimensi, jadi dimensi itu sendiri kan punya arti apa Pak? Yang dimensi itu sudut pandang, ukuran, dimensi, ruang. ya, jadi pada prinsipnya begini. Jadi dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu memang larinya akan menjadi sebuah profil anak itu yang seperti apa? Cerdas, kelihatan kreatif. Kreatif itu kan memang wujud dari sebuah tindakan anak yang anaknya kreatif. Kreatif itu berarti gambaran dari sesuatu yang karena anak melakukan. Ya enggak? Kalau anak diem saja, tidak kelihatan kreatif. Jadi memang arahnya memang kreatif, tapi kreatif itu bagian dari kreatif. Kreatif itu adalah apa arti kreatif itu? Kreatif dengan inovatif apa bedanya? Kalau inovatif apa? Inovatif itu sudah ada banyak. Nah, berarti kan dia melakukan perubahan yang sudah ada. Nah, melakukan perubahan itu melakukan itu keterampilan atau tidak? Nggak bisa dipisah secara, tapi akan muncul sikap. Bagaimana dia melakukan keterampilan dengan sikap yang baik? Halo? Ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karena pada dasarnya kita tuh di dalamnya ada semua. Ada kehendak, jadi nanti adanya sikap. Hanya begini tuh Pak, seperti gotong royong misalnya. Kan ada orang yang memang pinter, cerdas, mampu, tapi tidak bisa bergotong royong, tidak punya sikap gotong royong. Ya berarti kan memang sikap yang apatis misalnya atau ingin sendiri itu kan ada. Ya, namanya sikap itu kan kalau orang menilai dari bagaimana orang itu bersikap. Itu bersikap kan juga ada tindakan, ada ucapan, ada keinginan hati. Makanya itu kan jadinya holistik dimensi. Tidak bisa dikatakan bahwa dimensi itu sikap saja. Tetap ada unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karena apa? Sesuatu dikatakan kreatif ini kalau ada keterampilannya akan muncul. Kok sikap saya kreatif? Nggak bisa. Karakter kreatif. Gitu ya. Sementara tidak bisa diperpanjang. Mungkin kita beda pendapat nggak apa-apa. Sebuah keindahan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, profil perjalanan saya kira tidak ada masalah ya. Ini hanya rancangan saja. Kita akan masuk. Ini saya kira nggak usah saya bahas ya. Biar agak sedikit sama ya ini ya. Daripada profil perjalanan ada mandiri dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, agenda kita ini konsep alur studi pembelajaran, konsep studi pembelajaran. Ini kita masuk di ATP dulu, yaitu silabus dulu, ya. Jadi kita bahas agenda kita adalah apa itu alur studi pembelajaran, konsepnya, apa itu konsep studi pembelajaran, prinsip penyusunannya dan bagaimana prosedur penyusunannya. Semua ini adalah ATP. Kita masuk di ATP, masuk di silabus. Oke, ini kalau, nah ini coba kita bisa dibuka di laptopnya masing-masing. Oke, saya beri waktu sekitar 3 menit untuk memahami. Kita diskusikan. Ada masalah? Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan dengan sejak awal sampai akhir. Berarti
alur tujuan belajar ini merupakan gambaran bagaimana guru membuat tujuan belajar dari awal dia mengajar sampai fase itu selesai. Nah berarti kalau begitu kalau fase D itu dari kelas 1 sampai kelas berapa? Kelas 7 sampai kelas 9 itu harus urut rinci, jadi tidak boleh meloncat-loncat. Nah acuannya adalah CP, apa itu? Nah, kalau dulu namanya apa? KD ya. Jadi CP itu adalah berupa rangkaian, sebenarnya rangkaian dari tujuan itu tapi berderet-deret Pak. Nah itu maksudnya itu harus diuraikan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan dengan guru-guru adalah acuannya adalah CP. CP dicermati, terus dianalisis, buatlah tujuan pembelajaran. Misalnya, Bapak Ibu, misalnya, kalau tujuan belajarnya adalah menganalisis terjadinya gempa, misalnya. Kita kira tujuan pembelajarannya nanti dimulai dari apa? Nah, menganalisis terjadinya gempa bumi, misalnya. Itu kira-kira dulu anak harus tahu apa dulu? Jenis-jenis gempa. Enggak, artinya kan harus tahu gitu ya. Jadi nanti apa itu gempa, tanda-tandanya, ciri-cirinya, dan di situ. Jadi orang akan sampai pada analisis itu kan harus tahu dulu apa maksudnya begitu. Jadi nanti para bapak ibu guru itu diarahkan terkait dengan kira-kira saya harus pakai kata kerja apa dulu. Mesti diawali kalau negatif dimulai dari apa? Ingatan dulu, C1, terus nanti C2 memahami, terus C3 menerapkan, terus ayo menganalisis, apa lagi? Mengevaluasi, terakhir meng-create, membuat, menciptakan. Ya. Jadi paling tidak seperti pada waktu guru-guru, saya ini sudah biasa. Jadi harus tahu definisinya dulu. Seperti itu. Jadi melihat capaian pembelajaran itu nanti, guru tugasnya adalah menguraikan dari tujuan pembelajaran yang akhir itu menjadi harus diawali dari apa dulu. Nah, jadi tugas untuk Bapak Ibu guru di situ. Bapak Ibu guru tidak usah merasa kesulitan karena ada contoh. Nanti ada link untuk, terutama adalah untuk kurikulum tipe kedua itu semua sudah disediakan. Hanya harus diadaptasikan karena semuanya tidak sama. Seperti budayanya, misalnya kalau dibuat oleh orang Sunda, berarti budaya Sunda. Gitu loh. Yang terkait dengan profil belajar Pancasila di sana. Jadi prinsipnya bahwa ATP ini adalah acuan pertamanya adalah CP. CP uraikan menjadi tujuan belajar yang terinci dari awal sampai akhirnya tercapai CP-nya. Ya. Kalau SMP jadi 3 tahun dan itu kerjasama. Semua guru kelas 7, 8, dan 9. Potongannya seperti apa? Nah ini yang menjadi PR kita bahwa capaian pembelajaran itu, atau mungkin di contohnya ya. Kalau dulu kan materi kelas 7, 8, 9, atau nanti modulnya yang kita lihat. Jadi alur pembelajaran dengan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara strategis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini secara linear itu lurus, bersambung-sambung. Ya, di situ. Kemudian pengembangan modul ajar seperti RPT namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen untuk mengecek. Ini sebenarnya kalau RPP yang lama ya mirip, ya kan ada enggak aktivitas siswa? Ada kegiatan siswa. Ada enggak asesmen? Ada penilaian. Ada enggak tujuan pembelajarannya? Ada. Membantu guru, ada metodenya, dan sebagainya. Ya memang sekarang ada pembelajaran terdiferensiasi ya di situ. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira definisinya. Jadi alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan dari awal sampai akhir fase di situ. Jadi yang kita lihat adalah capaian pembelajarannya, kemudian kita analisis menjadi di pondok-pondok dibuat tujuan secara bertahap. Oke, silakan.
Terima kasih. Silakan, Mas Anjo. Terkait dengan ATP, Pak. Ini misalnya, Pak, kalau kita membaca pengertian ATP di situ, bahwa ini disusun dari awal sampai akhir dalam satu fase untuk 3 tahun. Untuk SMP ya. Misalnya kita menyarankan kepada sekolah binaan bahwa akan lebih bagus dan dia akan tahu ATP dari awal sejak dia menyusun dan dia akan mengantarkan anak itu sampai lulus. Sehingga memang menurut saya idealnya yang mengajar anak dalam kelas 7 itu ya mengikuti sampai dia kelas 8. Sehingga dia akan mengikuti. Masalahnya kalau itu nanti misalnya kelas 2 ganti gurunya belum pernah. Itu saya yakin walaupun sama-sama pernah di Bintek komite pembelajaran pun saya yakin kok nanti apalagi kalau guru itu tidak kompak, tidak akur dalam satu maba di satu sekolah, itu permasalahannya kalau saya kira jadi menjadi nggak karuan, Pak. Akan boleh nggak kira-kira kita misalnya pengawas akan lebih bagus yang mengajar kelas 7 kemarin di sekolah penggerak ikuti aja anak sampai kelas 2 kelas 3 akan terlihat apakah guru bisa mengantarkan anak mencapai tujuan pembelajaran dalam satu fase. Gimana Pak? Ya ini ide yang bagus, tapi saya ingin ada yang di lain, barangkali. Atau mungkin ingin memperkuat ide dari Pak Tejo. Sebenarnya, ya sana Pak. Ya, terima kasih Bapak atas Tolong, kesempatannya. ya Pak, biar kita saling kenal. Ya, nama Suparti Dari Pak. dari Kendal. Oke, Pak Pati, mode Kendal. Dari pengawas. Pengawasnya beliau. Juniornya. Lah makanya pengawas baru. Karena pengawas lama saya singkat cuma. Oke, silakan Pak Pati. Terkait dengan alur pembelajaran, ya menurut saya nanti perlu dikaji selain yang disampaikan Pak Tejo tadi, biar mendalam berbobot, tapi juga ada kelemahan ketika perlu kolaborasi. Karena era sekarang kan harus kolaborasi. Jadi dalam MGMP Mapel itu harus kuat dulu. Kalau tidak nanti jalan sendiri-sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Tejo tadi. Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua, setelah saya membaca definisi yang disajikan Bapak tadi, saya terus berpikir terkait dengan materi pelajaran. Karena logikanya materi pelajaran atau konten istilahnya itu kan tidak perlu kita ajarkan, cukup jadi referensi bacaan untuk literasi. Karena kalau materi diajarkan itu berarti kembali ke konten, tidak ke kompetensi. Logikanya kan begitu Pak. Nah menurut Bapak, untuk materi pembelajaran cukup kita ambil contohnya, kembangkan sendiri. Jadi nanti kita terapkan di sekolah binaan itu benar-benar sudah ada contoh, dianalisis, dipakai sesuai kondisi sekolah, atau harus nyusun dari awal hingga akhir, walaupun itu pilihan yang ketiga. Ini karena terkait sumber daya di sekolah. Saya kira itu saja Bapak. Ya, sip. Ini satu pemikiran yang sangat-sangat bagus. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, saya ulas ya dari latar belakang bagaimana keberlanjutan itu memang alasan Pak Tejo tepat ya. Tetapi tadi muncul bagaimana kita itu kan harus mengembangkan kolaborasi antar guru. Artinya kalau guru belajar sendiri-sendiri, dia menjadi seseorang yang mungkin barangkali dia sudah ketinggalan tapi tidak tahu kan, karena tidak pernah kolaborasi. Jadi menurut saya dua-duanya bisa digunakan dan itu teknis, artinya kebijakan ya, selama seperti yang disampaikan Pak Tejo tapi tetap MPMB tetap jalan, saling memberi, ada kolaborasi, silakan. Jadi prinsipnya memang untuk kurikulum merdeka ini harus banyak melakukan kolaborasi dengan teman termasuk gurunya, sehingga dalam rangka kolaborasi ini adalah mengembangkan wawasan, ide, langkah-langkah pembelajaran yang semakin baik, bahkan saling menukar tentang link-link IT yang dimiliki. Dan sekarang luar biasa, link sumber belajar itu sudah luar biasa ya. Kemudian terkait dengan materi saya cocok sekali. Jadi materi itu sekarang sudah tidak bisa dikumpung hanya satu modul, dan bahkan mungkin akan dilepas materi-materi, tapi ini memang harus dikondisikan. Artinya Bapak Ibu, bahwa guru selalu didukung-dukungkan untuk membuka materi-materi di luar buku. Gitu. Karena memang di sini nanti kan ada modul ya, pemerintah sudah membuat modul dan kalau tidak salah sudah mulai disuruh pesan-pesan ya.
Artinya modul itu menjadi panduan pokok, panduan minimal. Ya, panduan minimalis. Tapi yang penting menurut saya adalah pengembangan. Karena akhirnya seperti kurikulum 2013 berikutnya. Karena apa? Anak hanya menguasai di modul itu. Padahal yang diharapkan apa? Mengembangkan. Sudah, bahkan murid itu bisa menjadi lebih pintar dari gurunya. Itu nggak ada masalah. Jadi tidak usah tersinggung guru ketika kok anaknya sudah sampai segitu. Karena memang sangat terbuka bahwa murid lebih pintar dari gurunya. Karena lebih cepat menangkap media-media yang ada di media sosial itu ya luar biasa. Jadi tetap dikembangkan, modul tetap ada Pak, karena pemerintah sudah buat dan sudah mulai pemesanan, bos gitu ya. Itu. Tetapi modul ini anggap sebagai standar minimal. Seperti semua standar itu minimal. Nah, tetapi tetap dipacu, gurunya silakan berkolaborasi, MPLB diaktifkan, kemudian bagaimana agar anak-anak juga dirangsang untuk melaksanakan kegiatan yang bisa melihat dari gambaran yang ada di media sosial. Dan itu sangat banyak. Oke, sebentar itu dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini capaian pembelajaran. Saya kira sudah selesai ulang lagi. 6 fase, ini penjelasannya sederhana. Alur pembelajaran adalah rangkaian sama tersusun, saya kira tidak ada masalah. Ini ya, SD, SMP, SMA. Oke. Alur ini jadi panduan yang guru jelas-jelas untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Jadi prinsipnya adalah yang pertama bahwa alur tujuan pembelajaran itu bagaimana tujuan akhir fase itu tercapai. Lihat di sini. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah ini sekaligus nanti harus memperhatikan alokasi waktunya. Jadi Pak istilah tadi Pak, memang ada alur pembelajaran Pak? Gimana? Alur pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Bukan alur tujuan ATP. Tadi Pak. Iya. Saya biasanya kok belum dengar dari ATP. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Halo? Benar ya? Nah itu Pak. Itu berapa itu Pak? Yang kotak bawah Pak. ATP juga kan? Yang kotak bawah apa? Kotak hitam Pak. Yang bawah. Ya, iya makanya begitu. Jadi menurut saya bahwa capaian dari alur pembelajaran ini alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Artinya ATP ini Pak Sule Pak. ATP alur tujuan pembelajaran itu hanya kurang ketik saja. Beda kan Pak? Alur pembelajaran bukan hanya tujuan pembelajaran loh. Betul. Benar enggak? Coba rasakan alur pembelajaran kan langkah-langkah pembelajaran. Sekarang begitunya apa? Rangkaian tujuan pembelajaran. Bukan rangkaian pembelajaran. Kalau pembelajaran kan mulai dari pendahuluan, inti penutup gitu. Halo? Ini kurang tulisan tujuan. Betul. Gitu ya? Yang biasa paparan itu jangan dipakai sebagai sumber hukum. Biasa kita karena bisa salah efek dan sebagainya. Jadi kita harus sepakat ya, bukan alur pembelajaran tapi alur tujuan. Nah, jadi kalau kita membuat ATP, pengganti silabus namanya ATP bukan AP. Alur